Mestinya para pengkritik, ini para pengkritik pemerintah loh, mencontoh Pak Faisal Basri ini. Dia itu mengkritik dengan data. Oh, pemenang Pak Rocky ngeritik nganggo miso-miso. Kalau Faisal Basri ini, oh benar-benar elegan. Dia seorang intelektual yang tangguh. Termasuk capres dari koalisi perubahan juga itu. Nah, ajukan data, tunjukkan bukti. Jangan asal mau ngomong dong, nyinyir dong, ngeritik dong, orang nek fakta datanya. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap bahagia, tetap di Ngompol Ngopini Politik. Wah, ini Om Begawan mau mencoba nih ngomongin tentang ekonomi Indonesia. Ini masalah hilirisasi programnya Pak Jokowi. Nah, kemarin itu Pak Faisal Basri, ahli ekonomi, mengkritik tentang hilirisasi nikel. Menurutnya ada beberapa informasi yang harus diluruskan. Apa sing bengkong ini? Misalnya tentang keuntungan yang didapatkan Indonesia dari kebijakan hilirisasi nikel ini. Sebelumnya Pak Jokowi mengatakan loh, keuntungan dari nikel melonjak tajam. Wah, dhuwur banget ini. Tapi Pak Faisal mempertanyakan, hitung-hitungannya ini apa nih? Pak Jokowi menyebut nilai ekspor mentah nikel itu hanya 17 triliun. Tapi setelah jadi bahan jadi atau setengah jadi, itu bernilai mencapai 510 triliun. Loh, ini catatannya Pak Jokowi. Oh, mau sekelas Pak Jokowi mau arep ngawur itu. Sebuah angka yang luar biasa. Menurut Pak Faisal katanya itu, angka 510 triliun itu faktanya tidak semua masuk ke pendapatan negara. Loh. Nah, sebab berbagai perusahaan mengolah biji nikel tidak murni dimiliki di Indonesia. Nah, dengan demikian, kalkulasi jumlah keuntungan besar masih dibagi dengan beberapa pihak. Ini katanya Pak Faisal. Ya, orang mau nanti dibuktikan lagi lah. Meskipun begitu, Pak Faisal juga mengaku dengan adanya proyek hilirisasi, terjadi lonjakan ekspor mencapai 414 kali lipat. Loh, sebuah prestasi yang sangat bagus loh. Oh, Pak Jokowi. Artinya kebijakan hilirisasi menempati proyek yang benar-benar strategis. Maka nanti Pak Ganjar kalau jadi presiden harus meneruskan proyek ini, program ini. Bukan sekedar menguntungkan secara materi, namun juga membuat posisi tawar Indonesia di mata dunia benar-benar diperhatikan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini membuka perdebatan soal hilirisasi. Mestinya para pengkritik, ini para pengkritik pemerintah loh, mencontoh Pak Faisal Basri ini. Dia itu mengkritik dengan data. Oh, pemenang Pak Rocky ngeritik nganggo miso-miso. Kalau Faisal Basri ini, oh benar-benar elegan. Dia seorang intelektual yang tangguh. Termasuk capres dari koalisi perubahan juga itu. Nah, ajukan data, tunjukkan bukti. Jangan asal mau ngomong dong, nyinyir dong, ngeritik dong, orang nek fakta datanya. Lah Pak Faisal ini benar-benar ekonom yang tangguh, ahli ekonomi. Ya, salah satu paling tidak salah satu ahli ekonomi yang dimiliki oleh bangsa kita ini. Jadi kalau membantah pemerintah, ya pakai data. Oh, beda sama Rocky Gerung. Kalau tidak suka, ya menghina kalau mereka itu, mencaci maki. Bagaimana kita mau cerdas mendengar mereka itu? Nah, lihat saja itu. Kita jadi sama-sama cari data, cari perbandingan, belajar kembali. Apa sih yang dimaksud Pak Faisal? Nah, kalau hinaan Pak Rocky ya, apanya yang mau dicari rasa, jarkan saja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saja jelas. Kata yang diungkapkan Pak Rocky itu jelas cacian, makian, dan itu pokoknya hinaan itu, rasa digagas. Oke ya, kita lanjutkan perdebatan tadi. Bagi Pak Faisal, hilirisasi nikel itu disebutkan menguntungkan Cina katanya. Karena dari proyek hilirisasi tidak semuanya uang mengalir ke Indonesia. Ya kalau kerjasama ya begitulah. Nanti kita hitung kembali. Untuk hilirisasi nikel, memang tidak semua perusahaan dimiliki oleh Indonesia, melainkan kerjasama dengan beberapa perusahaan dari Cina.
Nah, mestinya kita paham, sejak kita mau memulai hilirisasi nikel, sudahkah presiden sebelumnya mengambil kebijakan ini? Ya ini memang harus begitu supaya bisa jalan proyek hilirisasi ini. Kan tidak mereka. Makanya kita sama sekali punya pengalaman, tidak punya pengalaman hal tersebut. Mengambil biji mentah nikel nggak punya pengalaman. Lah, menjadi produk yang punya penambahan nilai juga nggak punya. Dari mana mau menimba pengalaman? Ya akhirnya dari Cina yang sudah punya pengalaman sangat hebat tentang pengolahan biji nikel. Mereka bersedia kok mentransfer ilmu. Orang pelit kok mereka. Ya, mentransfer teknologi juga maupun pembelajarannya, termasuk tenaga SDM-nya dikirim ke sini, nggo marahi, nggo murui. Jadi jangan curiga. Lah kalau di Eropa, mereka menolak membagi ilmu. Wah, pelit itu. Jadi maunya Eropa, perusahaan berdiri di Indonesia dan orang Indonesia hanya jadi pekerja. Tidak ada transfer ilmu, tidak ada transfer teknologi, tidak ada transfer yang lain. Dan keuntungan buat mereka semua berbeda dengan Cina. Ya, saya tidak mengunggulkan atau memuji Cina. Ya, kenyataannya seperti itu. Jadi jangan curiga dulu. Ini ada perjanjian-perjanjian yang dibuat agar menguntungkan semua pihak. Makanya harus diawasi operasinya ini. Nah, tentu Cina mengendaki balik modal dong. Oh, ora mungkin mau diketok. Tapi proses transfer pengetahuan maupun teknologi jalan terus sehingga SDM bangsa kita jadi semakin pinter. Ya, nanti akhirnya kan bisa diolah oleh bangsa Indonesia sendiri. Ya kan tunggu waktu, ada prosesnya. Tidak kayak ini seperti buat BOT itu jalan tol tuh, build operate transfer. Build operate transfer loh. Ini semacam belajar langsung di lapangan. Ya, tapi keuntungannya diambil negara lain. Ya, jangan seperti itu. Pasti ada yang berpikiran loh. Kalau begitu, kita rugi dong. Kalau hasilnya diambil negara lain. Ya di awal memang benar karena memang dia menggunakan modalnya, SDM-nya, teknologinya, ilmunya. Itu pasti awalnya, tapi kalau kita mau memulai semua sendiri tanpa melibatkan pihak luar, mau sampai kapan hilirisasi nikel bisa diwujudkan? Orang iso, ini mau bukti. Nyatanya berpuluh-puluh tahun juga nggak ada kok yang berani mengambil sikap seperti Pak Jokowi. Industri pesawat terbang yang diinisiasi sejak Pak Harto itu, dengan didampingi ahlinya Pak Habibie, wakil presidennya, sampai sekarang juga nggak jelas nasibnya kok. Kemudian industri mobil nasional merek Timor itu sekarang malah sudah bubar. Mobilnya orang spare partnya angel goleke. Nah, ya pembelajaran begini nih yang kemudian strateginya diubah oleh Pak Jokowi. Apa yang diterapkan oleh Pak Jokowi itu berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun yang lalu, rekam jejak para presiden-presiden yang lalu. Lah, mau kayak zaman dulu lagi? Apakah mau zaman Petral itu mereka cuma jadi calo dan Pertamina diatur-atur maunya begitu? Atau ketika Freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan dikelola perusahaan asing, kita dapat apa? Hanya 9%, kurang dari itu, dan semuanya diambil oleh negara asing. Ini hilirisasi ini meskipun bekerja dengan Cina beda. Perhitung-hitungannya sangat menguntungkan Indonesia. Ya kita jangan ngomong bangsa Cinanya. Ya kita dapat apa coba kalau seperti dulu itu. Faktanya anak-anak Indonesia sudah bisa mengelola sekarang. Ya karena pembelajaran dari hal-hal tersebut, pengalaman-pengalamannya. Tapi waktu itu pengambil kebijakan tidak berani mengambil alih loh. Nah, begitu sekarang diambil alih, apa itu produksi di Freeport, Blok Mahakam, Blok Masela, dan yang lain. Apakah itu terkendala ketika diambil oleh Pak Jokowi? Kan tidak. Nah, kalau tidak, kenapa dulu tidak diambil oleh presiden-presiden yang lalu? Coba, perusahaan nikel ditinggal ahlinya dari Cina. Seumpama ini, ya macet. Akhirnya kembali seperti yang lalu lagi, akhirnya diambil oleh negara asing lagi. Nah, Pak Faisal bilang,
Keuntungan dari hilirisasi nikel ini tidak sama dengan ekspor sawit dan turunannya. Ya betul. Mestinya Pak Faisal paham loh. Industrialisasi sawit kita mulai kapan coba? Jangan disamakan dengan nikel. Pak Jokowi menyampaikan waktu diekspor bahan mentah itu 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun itu hanya 17 triliun. Nah, ini coba dihitung ini. Pak Jokowi mengatakan tuh untuk 1 tahun itu hanya 17 triliun waktu itu. Setelah ada hilirisasi menjadi 510 triliun. Tentu efek 510 triliun di Indonesia sangat besar sekali. Mulai dari PPN-nya, PPH, baik PPH karyawan maupun royaltinya, ya, dan lainnya sangat banyak. Sebagai gambaran ini, di Sulawesi Tengah sebelum ada smelter nikel, pertumbuhan ekonomi hanya 7,5%. Nah, di Maluku Utara pertumbuhannya yang di Maluku Utara itu pertumbuhannya sekitar 11,7%. Nah, itu di Maluku. Pertumbuhan ekonomi dari 6,7% jadi 12,9%. Dan sekarang ini mencapai 22,94%. Nah, ini bayangkan ini. Dengan nilai hilirisasi, nilai ekspor khusus biji nikel saja melonjak tajam seperti itu. Dulu nilainya hanya 1,7 miliar US dollar, sekarang mencapai 35,6 miliar US dollar. Nah, dari lonjakan ekspor itu, posisi Indonesia kini menduduki peringkat 5 di seluruh dunia. Yang perlu juga dicermati ini, adakah kawasan Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mengalami kemajuan pesat? Atau sama saja? Nah, kita tahu loh, Pak Faisal menginginkan agar segera dilakukan renegosiasi dengan Cina. Supaya keuntungan yang didapatkan negara itu bukan jauh di atas kita. Tapi benarkah kita jika dilepas oleh Cina sudah mampu beroperasi sendiri? Nah, ditinggal. Ini harus kita pikirkan. Lagi-lagi yang harus dipahami, hilirisasi nikel itu teknologi yang relatif belum lama beroperasi di Indonesia. Baru saja. Dan Cina itu sudah berpengalaman. Beda dengan pengolahan sawit, pengolahan minyak, dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau minyak, kita punya Pertamina yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan internasional dunia. Semacam Chevron, Total, BP, Shell, dan lain sebagainya. Tapi di industri nikel ini, kita baru berjalan 5 tahun. Masih butuh waktu mendalami produksi maupun pengolahan bahan mentah biji nikel itu menjadi turunan-turunannya. Makanya, kita butuh waktu menyediakan SDM-SDM yang berkualitas, yang memahami seluk-beluk nikel, membuat mesin-mesin produksi olahan nikel, merancang produk-produk turunan, juga mengembangkan kemanfaatan nikel. Nah, ibaratnya buah pisang yang selama ini dijual mentahan keluar, sekarang pemiliknya mengolah pisang itu entah jadi keripik, entah jadi sal, entah jadi pisang goreng, entah jadi molen, ya gitulah. Ini cara ngolahnya bisa macam-macam gitu loh. Nah, yang mau diolah nikel ini jadi butuh waktu, butuh proses supaya semuanya tercapai. Ini harus sama-sama kita pahami. Ya. Langkah hilirisasi nikel ini sudah pas. Pas menurut Om Begawan juga sudah pas ini. Langkahnya Pak Jokowi sudah pas. Buktinya negara-negara Eropa menggugat di WTO atas kebijakan Indonesia ini. Ini menunjukkan jika Presiden Jokowi sudah tepat menerapkan kebijakan. Banyak negara Eropa resah loh. Tak mudah mendapatkan nikel Indonesia secara murah. Nah, di sisi lain, perusahaan pengolahan nikel di sana banyak tutup. Ya, mem-PKH karyawannya, tidak bisa mengeluarkan produksi turunan nikel. Nah, kata gampangnya ya bangkrut itu mereka. Di Eropa ini banyak yang bangkrut. Cuma di persidangan awal, WTO memenangkan penggugat. Tapi apakah Indonesia menyerah? Ya enggak. Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada menteri yang mengurusi hal itu. Tetap maju. Intinya kita tidak mau diatur-atur oleh negara Eropa. Apapun itu, kita harus terima kasih atas kritikan Pak Faisal Basri. Hebat Pak Faisal Basri tentang kritikan-kritikan. Indonesia tetap harus maju. Itu ya. Ini salam dari Begawan. Kita jumpa lagi pada ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di Ngopini Politik. Sampai jumpa. Salam Begawan.